Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Juliana, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Ingin mempresentasikan tentang keputusan strategik penentuan lokasi pabrik baru PT Coca-Cola Bottling Company Indonesia. Sebelum memulai presentasi, kita harus mengetahui mengenai profil PT Coca-Cola Bottling Company Indonesia itu sendiri. Yang pertama adalah mengenai definisi Coca-Cola Company. The Coca-Cola Company merupakan sebuah perusahaan multinasional asal Amerika Serikat dalam bidang minuman, termasuk pabrikan, pengecer, dan pemasar konsentrat minuman alkohol non-sirup yang bermarkas di Atlanta, Georgia, dan Amerika Serikat. Perusahaan ini menjalankan sistem waralaba untuk distribusinya sejak tahun 1889, di mana The Coca-Cola Company hanya memproduksi sirup konsentrat yang dijual ke berbagai perusahaan pembotolan di seluruh dunia yang diberikan hak pemasaran dan penjualan secara eksklusif. Selanjutnya, masih di definisi The Coca-Cola Company, PT Coca-Cola memiliki sistem informasi fungsional yaitu manufaktur, karena PT Coca-Cola merupakan suatu organisasi yang menghasilkan produk berupa minuman. Coca-Cola atau Coke memiliki logo merah putih yang ikonik dan dikenal di seluruh dunia. Terkenal dengan tagline Open Happiness, Coca-Cola selalu ingin menjadi brand yang dapat menciptakan kebahagiaan untuk semua orang. Melalui hype yang cerdas, Coca-Cola memposisikan dirinya sebagai penjual minuman ringan nomor 1 di dunia. Bisa dilihat dari kemasan Coca-Cola yang berwarna merah putih, dan itu sekaligus menjadi logo yang ikonik agar produk Coca-Cola dikenal oleh seluruh dunia. Di slide selanjutnya membahas tentang keputusan Unstructured, yaitu memutuskan lokasi pendirian pabrik di Jalan Pantura, Jalan Kudus Kayan, Desa Kasihan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Mengapa saya memilih lokasi di situ? Karena selain letaknya yang strategis dan dekat dengan Jalan Pantura, serta mudah untuk dilewati banyak orang dan mudah dijangkau oleh banyak orang, di lokasi tersebut juga memiliki tanah yang luas serta dekat dengan sumber daya alam. Selain itu, di lokasi tersebut juga jauh dari permukiman warga, jadi perusahaan Coca-Cola Company dapat dengan mudah untuk membuang limbah tanpa mengganggu kelestarian lingkungan warga sekitar. Selanjutnya adalah alasan menentukan pendirian pabrik baru. Nah, mengapa saya memilih untuk menentukan pabrik baru? Karena yang pertama, PT Coca-Cola Bottling Company Indonesia ingin meningkatkan penjualan sebesar 10%. Maka dari itu, diperlukannya pendirian pabrik baru untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, untuk mencapai tujuan tersebut, PT Coca-Cola memerlukan pabrik untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Dan yang kedua, walaupun harga jual Coca-Cola mengalami kenaikan 10%, hal itu tidak menyebabkan permintaan menjadi turun, akan tetapi permintaan terhadap Coca-Cola justru meningkat sebesar 3%. Nah, karena harga jual mengalami kenaikan, namun hal tersebut tidak berdampak pada pemesan PT Coca-Cola. Maksudnya konsumen. Konsumen tetap bertambah meskipun harga tetap naik. Jadi, itulah yang menyebabkan alasan mengapa Coca-Cola harus mendirikan pabrik baru. Selanjutnya, informasi apa yang diperlukan? Nah, untuk pendirian pabrik, maka perlu informasi-informasi yang berkaitan satu sama lain. Informasinya adalah sekarang baru mengoperasikan 8 pabrik di Indonesia. Kemudian PT Coca-Cola Bottling Company Indonesia memiliki komitmen dapat menjangkau lebih dari 260 juta konsumen di seluruh Nusantara. Perizinan dan regulasi harus memenuhi syarat-syarat seperti VCIMB, izin mendirikan bangunan, VCNPWP perusahaan, VCKTP, penanggung jawab perusahaan, mengisi formulir permohonan izin, dan lain-lain. Jadi administrasi itu harus dipenuhi supaya bisa mendirikan pabrik baru. Di slide selanjutnya masih membahas mengenai informasi yang diperlukan. Harga tanah. Harga tanah di pinggir Jalan Kudus Kayan, Desa Kasihan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati berkisar dari 1,5 M sampai 2,5 M per meter persegi. Maksud saya per hektar. Per hektar itu 1,5 M sampai 2,5 M.
dan tanah tersebut merupakan tanah pertanian. Setelah itu rencana pembangunan pabrik termasuk ukuran dan kapasitas produksi yang direncanakan. Nah, kita harus memerlukan informasi beberapa ukuran pabrik dan kapasitas produksi yang direncanakan. Setelah itu informasi yang dibutuhkan adalah ketersediaan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung operasional pabrik seperti akses jalan, listrik, air, dan komunikasi. Nah, di lokasi yang sudah saya pilih tersebut merupakan lokasi yang sangat mendukung ya, karena akses jalannya ada dan jalannya juga bagus, listrik ada, air ada, dan komunikasinya baik serta lancar. Daerah tersebut merupakan daerah yang berlimpah sumber airnya. Jadi tidak perlu khawatir ketika mendirikan pabrik di daerah tersebut kekurangan air, karena di daerah tersebut sumber airnya sangat melimpah. Selanjutnya adalah opsi alternatif keputusan. Nah, tadi kan saya sudah membahas bahwa saya harus mendirikan pabrik baru, keputusan saya. Namun, saya memiliki opsi alternatif. Dan di antaranya adalah setelah Ronaldo menyingkirkan minuman Coca-Cola di atas meja, harga saham Coca-Cola langsung turun dari 56,10 dolar Amerika Serikat menjadi 55,22 dolar Amerika Serikat. Saham Coca-Cola senilai 242 miliar dolar Amerika Serikat turun menjadi 238 dolar Amerika Serikat. Nah, ini Coca-Cola rugi 57 triliun ya, dikarenakan terjadinya penurunan saham tersebut. Coca-Cola tidak perlu mendirikan pabrik baru. Nah, karena penurunan saham tersebut, Coca-Cola tidak perlu mendirikan pabrik baru, karena buat apa mendirikan pabrik baru, karena sahamnya sudah turun. Jadi kita harus meningkatkan kualitas produk agar saham tersebut naik kembali. Fokus kepada penaikan inovasi produk. Mengingat saat ini sedang terjadi perang antara Palestina dan Israel, komunitas Muslim Indonesia ramai memboikot produk yang pro terhadap Israel, dan Coca-Cola merupakan salah satu produk yang pro dengan Israel. Untuk mengantisipasi penurunan penjualan Coca-Cola di Indonesia dan negara Muslim lainnya, maka tidak perlu mendirikan pabrik baru. Nah, karena sekarang terjadi perang antara Palestina dan Israel, dan Indonesia merupakan negara yang pro dengan Palestina, jadi pendirian pabrik baru menurut saya tidak perlu, karena Coca-Cola sudah diboikot oleh masyarakat Muslim dan masyarakat Indonesia yang pro terhadap Palestina. Jadi otomatis akan terjadi penurunan terhadap penjualan Coca-Cola. DSS atau Decision Support System adalah sistem informasi interaktif yang menganalisis volume data besar untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. DSS digunakan dalam berbagai industri dan aplikasi seperti proyek penjualan, manajemen inventaris, dan perencanaan operasional. Manfaat utama dari DSS adalah mempercepat proses pengambilan keputusan. DSS memungkinkan pengambilan keputusan untuk memperoleh informasi yang akurat dan terbaru, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan cepat. DSS juga membantu mengurangi subjektivitas dalam pengambilan keputusan karena memberikan data yang objektif dan dapat diverifikasi. Manfaat DSS dalam PT Coca-Cola adalah mendukung strategi pemasaran, memberikan informasi yang dibutuhkan, mengoptimalkan penentuan tata letak, dan yang terakhir adalah membantu perusahaan dalam melakukan forecasting. Jadi DSS memiliki banyak manfaat dalam PT Coca-Cola untuk membuat keputusan mendirikan pabrik baru atau. Yang terakhir adalah kesimpulan yang dapat saya tarik dari pemaparan materi adalah peranan DSS sangat penting dalam beberapa dekade ini, terutama untuk mendukung pengambilan keputusan terkait kebijakan dan strategi perusahaan dalam hal persaingan usaha. Perusahaan yang menguasai informasi hampir dapat dipastikan akan memenangkan persaingan dalam merebutkan pangsa pasar. Dan PT Coca-Cola Bottling Company Indonesia bisa saja mendirikan pabrik baru, namun harus memperhatikan hal-hal yang berpengaruh ke depannya. Sekian pemaparan materi presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.